Shalom dan salam damai kepada semua pendengar renungan santapan firman Tuhan walau di mana berada. Renungan firman hari ini 23 September 2024 bersamaan hari Isnin diambil dari Injil Lukas bab 8 ayat 16 hingga 18. Marilah kita hening seketika untuk mempersiapkan diri mendengar firman Tuhan dan renungannya. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Tidak ada orang yang menyalahkan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tiada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tiada suatu rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Sebab itu, perhatikanlah baik-baik apa yang kalian dengar, sebab orang-orang yang sudah mempunyai akan diberi lebih banyak lagi, tetapi orang yang tidak mempunyai, sedikit yang masih ada padanya akan diambil juga." Injil Tuhan. Shalom sekali lagi kepada saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita sungguh bersyukur karena hari ini kita sekali lagi disajikan dengan firman Tuhan sebagai santapan rohani kita. Hari ini Gereja Katolik memperingati pesta Santo Pius dari Pietrelcina atau lebih dikenali sebagai Padre Pio. Padre Pio lahir dari keluarga petani sederhana pada tanggal 25 Mei 1887 di Pietrelcina, Italia Selatan. Dia mendapat pelajaran privat dari seorang guru sehingga masuk ke nobis rahib Capuchin pada usia 15 tahun. Kesehatannya lemah, tetapi kemahuannya keras. Dengan pertolongan Tuhan, dia dapat menyelesaikan pendidikan dan ditabiskan menjadi imam pada tahun 1910. Pada tanggal 20 September 1918, kelima luka dari derita Tuhan Yesus terlihat di badannya dan membuatnya menjadi imam stigmata yang pertama dalam sejarah gereja. Tidak terhitung banyaknya orang yang tertarik untuk menerima sakramen tobat darinya, dan banyak juga yang menerima nasihat dan bimbingan yang suci melalui surat menyurat. Seluruh hidupnya ditandai dengan jam-jam doa yang panjang dan perjuangan terus-menerus. Surat-suratnya kepada pembimbing rohani mengungkapkan bahwa penderitaan baik secara fisik dan rohani ada dalam sepanjang hidupnya. Namun Padre Pio mencurahkan cintanya yang begitu menyala-nyala kepada sakramen Ekaristi dan Bonda Maria. Padre Pio telah dipanggil Tuhan pada tanggal 23 September 1968. Meskipun Padre Pio merupakan salah satu tokoh yang paling terkenal pada abad 20, namun Padre Pio tetap rendah hati dan tidak sombong. Sesuai dengan firman yang kita dengar sebentar tadi, tidak ada orang yang menyalahkan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Demikianlah gaya hidup Padre Pio.
di mana sabda Tuhan ini tinggal dan hidup di dalam pribadinya. Marilah kita belajar dari gaya hidup Padre Pio. Meski begitu banyak talenta yang dia sudah terima, tetapi Padre Pio tidak pernah menahan kebaikan orang-orang yang berhak menerimanya. Marilah pada saat ini kita terus-menerus menjadikan firman Tuhan yang kita dengar sebentar tadi menjadi pedoman bagi kehidupan kita, agar kita dapat menjadi terang bagi sesama dan dapat membawa jiwa-jiwa yang lain semakin datang ataupun mendekat kepada Tuhan. Jadilah terang dan garam dunia bagi sesama, agar kita turut mengambil bahagian di dalam misi penyelamatan yang sudah dimulai oleh Tuhan Yesus dan diwariskan kepada para rasul dan seterusnya kepada kita umat-umatnya yang telah pun dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadikan sabda Tuhan pada hari ini menjadi sabda yang hidup dan membawa kita kepada kehidupan yang kekal di suatu hari kelak nanti. Tuhan memberkati. Amin.